Kan dulu di 2014 siapa sih yang nggak tahu Fitgram? Gua tahu, ternyata Kak Jasmine ini juga salah satu inisiator Karawang Fitgram. Iya. Nah itu gimana? Kok bisa jadi ada Karawang Fitgram? Kan awalnya dari Instagram pribadi. Sebenarnya tuh ada cerita kalau dulu Karawang Fitgram itu yang bangun anak-anak semantika semua. Iya, dulu tuh yang bangun anak-anak semantika. Beneran? Jadi ya peran utama lah. Bisa jadi hoki diajak set. Ketemu lah peran utama yang cewek juga, Andini Mucayani. Dan siapa beliau? Jadi cewek gua. Nonton kan lo? Kenapa seorang Jasmine ini perempuan ya, ingin terjun ke dunia editing? Itu gimana ceritanya? Aduh, ceritanya tuh. BTW juga kalau ngobrolin Piala Citra ya. Aduh, ini sih. Host paling terkece di Karawang juga nih, hostnya Binet juga adalah salah satu pemain teman-teman. Terus. Panas nih, udah panas. 1, 2, 3. Stop. Yakin? Bareng-bareng kita hitung. Go. 1, 2, 3. Ini ngejut nih. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Di mana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Aduh, langsung disembah ini. Kak Jasmine, luar biasa. Tepuk tangan buat Kak Jasmine. Jadi hari ini spesial gue star the one and only Kak Jasmine. Kak Jasmine ini adalah seorang Apa tuh, Man? Apa tuh? Seorang content creator, editor, graphic designer, apapun itu di bidang multimedia yang sangat kondang di Karawang. Waduh. Ini katanya, sebenarnya awalnya katanya, cuman pas ternyata dilihat, ya kan, karyanya juga, Instagramnya dan sebagainya, ternyata beneran kondang. Luar biasa banget. Sekali lagi spesial gue star hari ini di episode 8, the one and only Kak Jasmine. Kak Jasmine, gimana kabarnya? Aduh, baik-baik saja hari ini. Baik. Iya, baik. Kan hujan tuh tadi di luar, gimana? Aman? Pernah ngebecekin orang sih tadi. Pernah? Hampir. Pas OTW sini? Iya. Nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Semangat untuk mengunjungi Binet. Iya. Tapi orangnya nggak kenapa-napa. Orangnya nggak kenapa-napa. Ya kebasahan sih. Kan hampir. Hampir belum. Iya. OTW. Kak Jasmine baik. Baik, karena alhamdulillah kabarnya baik. Teman-teman. Walaupun tetap semangat ya, walaupun hujan diguyur. Jadi Karawang nih hujan, gimana sih? Maksudnya Karawang ini diguyur hujan tapi baik ya. Maksudnya aman-aman aja. Enggak lagi sakit kan? Enggak, kebetulan. Karena enggak kesini dong. Tapi ada loh gue Binet tuh yang lagi sakit tapi tetap nyempetin. Gila keren banget itu. Iya. Dedikasinya tinggi buat Binet itu. Luar biasa buat Binet. Tapi Kak Jasmine aman ya? Aman. Oke. Kak Jasmine ini dia adalah seorang editor. Baik itu desain ataupun video ya. Betul? Betul. Nah, sebagai seorang editor, berarti kesibukannya sekarang tuh ngapain aja sih? Kebetulan sekarang kesibukannya itu lagi kuliah. Semester akhir lagi ambil tugas akhir. Tugas akhir tuh kayak skripsi, tapi bedanya ini ada karyanya, ada outputnya, perancangan. Nah, lumayan ribet. Di luar dari konteks perkuliahan masih ada pekerjaan juga, ambilnya freelance editor. Editor. Betul. Soalnya kalau misalkan aku yang lagi TA nih, nggak bisa keluar masuk kan, harus standby di depan komputer. Ya udah ambil kerjaan di belakang layar kayak gitu. Iya. Jadi tugas akhir sekarang lagi ngerjain tugas akhir. Iya. Outputnya ya kan? dokumenter loh. Outputnya dokumenter. Iya.
Itu dia milih apa gimana? Jadi kebetulan ambil tugas akhirnya itu perancangan media informasi. Perancangan media informasi. Iya, jadi untuk menyebarkan awareness, dan kebetulan aku juga ambil kebudayaan. Nah, gimana orang bisa, kalau misalkan kita ngelihat outputnya buku ataupun Instagram, mungkin orang oke, ya udah tahu. Tapi ini karena dokumenter, aku bisa nge-output, masukin ke festival, masukin ke itu gitu. juga kalau misalkan udah selesai kayak gitu. Oh, berarti ini yang suka dilakuin orang yang di jurusan film, jurusan DKV itu, dia kalau punya karya bisa di festivalin tuh ini ya maksudnya ya. Kebanyakan dari tugas akhir ya. Kebanyakan dari tugas akhir ataupun emang ada tugas kuliahnya. Kayak aku tuh punya temen jurusan film, dia tuh padahal kayak tugas pada mata umumnya, mata kuliah umumnya, tapi kemarin dia sekalian deh kita kasih ke festival film Indonesia. Kemarin ada yang masuk di Jogja yang FFI. Iya. Wow, Piala Citra. Iya lah, masuk. Apa itu? Maksudnya karya apa? Short film kalau nggak salah. Short film. Iya. Wow. Makanya ada yang judulnya masuk. Apa? Judulnya aku lupa, tapi keren sih teman gue. Keren. BTW juga kalau ngobrolin Piala Citra ya. Aduh ini sih. Host paling terkece di Karawang juga nih, hostnya Binet juga adalah salah satu pemain teman-teman. Terus panas nih, udah panas. Lo bersyukur lah artinya Kak Jasmine sebagai orang Karawang juga, begitupun juga host Bineto kali ini yang sedang ngobrol dengan Kak Jasmine pernah ikut andil di. Betul. Seenggaknya juga walaupun ibaratnya teman Kak Jasmine kan tetap disupport sama Kak Jasmine. Betul. Ya kan, dan lain sebagainya. Seenggaknya kita tuh bisa potensi gitu, kita tuh bisa untuk ke ranah nasional gitu, apalagi Festival Film Indonesia kan. Iya. Bergengsi banget gitu. Nah terus berarti tadi apa kesibukannya? Tugas akhir. Sekarang terus sambil kerja di freelance juga. Betul, ada freelancer juga. Editor. Kalau misalkan emang udah kayaknya capek deh editor, aku biasanya istirahat dulu, ambil freelance videographer biasanya. Oke. Jadi sebenarnya kan editor ini kan bisa desain, bisa video nih. Bisa. Nah Kak Jasmine itu spesialis apa gitu? Di video editor. Video editor. Iya. Berarti ntar mau nih ngeditin video Bineto. Oh, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi kan ntar editornya nih Satrio ini tidak terlalu effort gitu. Iya. Jangan, udah Satrio aja loh. Biasa. Video editor. Betul. Tapi klien kalau minta desain juga bisa. Bisa sebenarnya, tergantung apa ya kebutuhan sih. Nah, kenapa bisa masuk ke dunia editing? Nah, soalnya gini, kan kebanyakan cowok. Iya. Kita tahu lah, ya kan, multimedia bukan berarti cewek nggak bisa, bukan. Cuman kebanyakannya cowok gitu kan. Ya entah itu kalau desain cewek lumayan lah, banyak. Saya aja ke percetakan nih di Karawang, desainnya cewek ada. Nah terus kalau desain maksudnya banyak lah gitu. Nah terus maksudnya kalau seandainya cowok kan jarang gitu. Iya. Apalagi di video editing gitu kan. Kenapa seorang Jasmine ini perempuan ingin terjun ke dunia editing? Itu gimana ceritanya? Aduh, ceritanya tuh lumayan panjang. Tapi ini aku spill sedikit aja. Jadi tuh panjang juga nggak boleh, panjang juga boleh. Ngapain spill sedikit? Setengah-setengah deh, 50-50 gimana? Gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Jadi awalnya tuh ketidaksengajaan. Iya. Kok bisa? Kan dulu di 2014 siapa sih yang nggak tahu Fitgram. Itu awalnya mau di Indonesia, apa kalau Indonesia kan ada ya? Ada Indonesia. Fitgram. Nah kebetulan kan Karawang juga ada tuh Karawang Fitgram, cuman masih belum naik lah. Nah ini yang nggak tahu apa itu Fitgram. Jadi Fitgram itu sebuah short platform dulunya. Short platform yang digarap di Instagram. Betul. Karena ada gramnya kan. Iya. Terus kebetulan dulu Instagram itu Fitgram masih 15 detik. Jadi kita bisa bikin video itu hanya berdasarkan 15 detik aja. Kalau mau ada yang lebih banyak kita bikin part 2-nya. Betul. Atau kan kita bikin versi ke YouTube-nya kayak gitu. Dulu kan belum ada Reels ya. Iya, dulu nggak ada. Belum ada. Ya feed video aja dulu. Kotak gitu kan. Bener. Sedih banget. Ketidaksengajaan waktu itu berarti. Ketidaksengajaan. Coba. Berarti enggak sengajanya karena bikin video
Iseng apa gimana? Iseng ngegabut. Lu tahu gak sih kayak kalau sekarang mah meme orang nggak jelas yang ngomong depan sini. Nah dulu gue kayak gitu. Tapi gitu. View-nya naik banyak terus. Sampai followers nyampe tuh 8.000 waktu SMP. Video apaan? Enggak maksudnya kayak maksudnya waktu 8.000 tuh video apa gitu? Video ngegabut kan? Video ngegabut? Ya maksudnya apa gitu? Bahas apa ya? Komedi. Anak komedi banget okay. Komedi garing ngerti gak? Tapi banyak yang nonton. Lo justru kan komedi ketika orang garing juga kan komedinya dari kegaringan itu. Kalau dia tahu arahnya gitu maksudnya. Kalau kata Raditya Dika tuh ada boom sliding gitu. Oh iya bener. Ya kan? Tahu tuh bahasa gua. Nah, berarti dari ngegabut akhirnya rame tuh video. Iya. Nah itu di Instagram sendiri waktu itu. Di Instagram udah mulai naik nih profile gue di Instagram. Udah nyoba ke YouTube bikin Q&A pertama kali. Yang nonton 3.000. Q&A yang nonton 3.000. 3.000 lebih. Padahal belum ngupload yang lain-lain. Belum. Wow. Baru terus kayak akhirnya itu Q&A dari video yang viral itu ya, yang video yang di Instagram. Dari Instagram terus kayak diolah. Ya yang mau nanya sekalian kita ambil platform di YouTube gitu. Akhirnya banyak orang yang nanya kenapa bikin Fitgram, kenapa nama Instagramnya ini, banyak banget sampai AUEO, blabi bebo. Dibahas di situ, nontonnya banyak lumayan. Nontonnya banyak. Iya. Nggak tahu tuh mereka nontonin apa, nggak tahu ada kasihannya di dia yang nonton, ada kasihannya enggak, gue nggak tahu. Ada manfaatnya apa kan nggak tahu. Yang paling nonton. Cuman ya netizen kan gitu ya. Iya. Maksudnya yang penting kepo gitu. Yang penting ketika dia nonton video yang viralnya seperti apa, tapi ketika Q&A-nya kan seru juga. Ini kemarin yang video gue lihat gitu kan, ada Q&A-nya gitu sih. Oh berarti awalnya dari situ. Dan akhirnya nih setelah gue tahu ternyata Kak Jasmine ini juga salah satu inisiator Karawang Fitgram. Nah itu gimana? Kok bisa jadi ada Karawang Fitgram? Kan awalnya dari Instagram pribadi. Sebenarnya tuh ada cerita kalau dulu Karawang Fitgram itu yang bangun anak-anak semantika semua. Iya, dulu tuh yang bangun anak-anak semantika semua pernah diceritain. Sedikit anak semantika? Bukan, dia anak SMK 1 kalau Diki. Oh, Neskar. Nah, terus karena yang pendirinya anak semantika itu dulu nggak jalan, akhirnya diambil ahli lah sama orang Kak Eri sama cewek satu lagi anak semantika. Habis itu carilah orang kayak dapat aku sama Diki yang initiate ngebangun lah Karawang Fitgram sampai berjalan. Nah, berarti udah jelas nih bahwa Kak Jasmine ini adalah salah satu alumni Semantika. Jadi buat warga Karawang ya, Anda keterlaluan kalau tidak tahu Semantika ya. Jadi ini alumni Semantika. Semantika itu SMA 3 Karawang. Betul. Waktu itu kenapa pilih Semantika? Ada ceritanya juga sebenarnya. Ada ceritanya juga. Jadi tuh gini, bukan didepak sama Semansa, tapi aku mendepakkan diri sendiri dari Semansa ke Semantika. Loh kenapa? Jadi itu ceritanya. Jadi awalnya pilihannya SMA 5? SMA 1? Iya, ke Semansa. Tapi karena ngelihat, wah ini kayaknya nggak masuk, padahal masih bisa standby, udah detik-detik terakhir. Gue copot berkasnya, gue pindah ke Semantika. Kenapa? Takut ini? Takut nggak masuk, padahal bisa masuk. Padahal masuk. Padahal udah tuh. Iya. Apa namanya? Minimalnya segitu. Udah mas nggak apa ya? Pikirnya itu keluar gitu loh, nanti bakal naik. Akhirnya kayak gue cabut pindah ke Semantika, ya udah masuk Semantika. Keren kan? Semantika tuh keren-keren, maksudnya teman gue juga banyak Semantika. Salah satunya pelatih teaternya tahu si Mas Panji. Pernah dengar Mas Panji tuh. Mas Panji dia aktif di teater gitu. Karena background gue teater juga. Mas Panji, si Kak Hikmah kenal nggak? Kayaknya enggak deh. Nggak ya? Kebetulan. Rizky kenal. Waduh. Terus Reza. Reza mana tuh? Reza Fakih, kenal nggak? Pernah denger sih namanya. Ngarang sih gue. Pernah denger tapi. Oh pernah? Enggak gue ngarang. Dia pintar ngarang. Ngarang dulu. Cuman kalau yang si Rizky sama Hikmah bener, itu anak teater juga, bener. Nah kalau Hikmah, kayaknya terlalu luas ya. Enggak, kita balik lagi. Itu tadi berarti si
si Karawang Fitgram itu anak SMK 3 semua tuh yang ngegarap. Sama anak-anak Sematika semua dulunya yang ngegarap. Akhirnya nggak ada yang ngejalanin lagi, diambil ahli lah. Ya udah sampai kayak sekarang gitu. Jadi dari keisengan akhirnya di situ Kak Jasmine juga ada passion kayaknya gue nikmat nih di video nih gitu menikmati gitu ya. Aduh. Akhirnya udah tuh ditekunin di situ. Dan sampai sekarang bikin konten. Berarti kan itu lama tuh Karawang Fitgram dulu viralnya. Iya di 2014 2015. Sekarang tadi gue juga ngeliat udah ini sih, maksudnya masih aktif sih. Masih aktif. Cuman waktu itu kan zaman ya Kak Jasmine kalau seandainya ngegarap tahun berapa tuh berarti? 14 15 ya. Iya. Udah lama banget. Sampai 7 tahun kan nggak kerasa ya 7 tahun yang lalu. Udah 7 tahun yang lalu, udah lumayan lama makanya. Sampai akhirnya tuh Karawang Fitgram masih di masih punya, itu Fitgram tuh punya beberapa regional dulu 38 apa berapa gitu, masih baru banget. Termasuk yang di luar negeri. Terus aku kayak berusaha untuk gimana ya nih Karawang Fitgram bisa jadi part of Indo Fitgram. Aku kontak lah sama namanya salah satu inisiator dari Indo Fitgram juga. Benak Ribo? Bukan, cewek. Arvin Hai. Aku kontak dia, boleh, maksudnya kita bisa part of Indo Fitgram, ngasih A, B, dan C sesuai ketentuan sama kriterianya dari Indo Fitgram. Udah bikin, jadi deh masuk nama grupnya Semua Fitgram. Semua Fitgram? Iya, jadi semua regional Fitgram itu ada di situ semua perwakilan. Nah itu aku yang masuk dulu. Ada juga kan, YouTube juga ada, Instagram juga ada ya. Yeah. Kalau YouTube kan Rewind ya, dia ngegarap YouTube Rewind. Tapi juga ada komunitasnya. Yeah. Kalau Karawang ada Karawang YouTubers, gitu kan. Orangnya itu lagi. Orangnya itu lagi sih. Benar, kalau di Karawang sih nggak jauh paling Anjar. Iya. Anjar ya, ada saya sebut lagi di sini Anjar. Ya, Diki, ya kan. Tapi mohon maaf tahun ini seperti tidak ada YouTube Rewind. Aduh, padahal nunggu tuh. Gue gitu-gitu juga nonton loh. Nonton ya? Gue udah nggak ikut garap lagi, tapi gue nonton, gue menikmati. Kapan lagi? Iya. Karawang tuh naik. Tapi sempat ini nggak Kak Jasmine sempat ikut, maksudnya ngegarap? Pernah. YouTube Rewind. Yang tahun berapa? Wah itu dari 2015 ada semua tuh. Suka gue di situ. Wah ada. Aduh jangan deh, gue malu banget. Kayaknya gue pernah lihat deh. Aduh jangan deh, malu banget gue tuh. Iya berarti pas zaman Yusman ya. Iya, gue masih bocah banget ya ampun, ngomong tuh kayak gitu. Berarti pas tadi sebelum syuting nih kita ngobrolin Yosafat, berarti lu juga ketemu Yosafat dong waktu YouTube. Iya, makanya gue kaget Yosafat udah masuk kuliah. Yosafat, jadi Yosafat ini adalah salah satu konten kreator asal Karawang yang viral karena dibahas sama Agung Hapsah. Anda Yosafat saya sebut sekarang di sini. Cuma nggak apa-apa. Berarti calon menanammu bisa. Ya bisa jadi. Ntar Yosafat insya Allah bakal ini. Cuman dia ntar ketemu waktu Natalan, ntar tanggal 25. Oh iya BTW sekarang kita hari Ibu. Oh iya betul. Ya tanggal 22 Desember kita syuting. Cuman ntar ini akan tayang minggu depan. Oke. Selamat gitu. Hari Ibu. Selamat Hari Ibu buat para ibu ya, moms di luar sana. Semoga menjadi ibu yang menjadi panutan untuk anak-anaknya. Loh, pernah ketawa gitu dong. Kalau calon ibu gak ada, kalau cewek calon ibu. Loh, calon ibu. Tadi udah mau nikah? Udah nikah? Belum. Pasangan doang. Oh, pasangan doang. Iya. Kan akan ya, akan. Soon. Iya. Oke, berarti dari Karawang Fitgram akhirnya Kak Jasmine merasa nih kayaknya dunia gua deh, gitu ya? Iya. Ada feeling tersendiri gitu loh. Dulu juga masih Fitgram ya apa sih ecek-ecek gitu loh. Ngerekam pakai HP, ngedit pakai HP. Akhirnya memanfaatkan dulu punya kamera DSLR. Tetap ngerekam pakai kamera, akhirnya pakai HP. Dulu masih pakai 5C di iMovie begini doang. Edit. Aduh panjang banget itu. Berapa giga nge-record di kamera, ngedit di HP? Iya. Kalau nge-record di HP, ngedit di laptop boleh lah gitu, di PC gitu ya. Agak memadai gitu kan. Memadai karena juga HP juga mungkin size-nya kan ukuran videonya nggak terlalu gede kan. Cuman itu balik gitu kan. Kecuali 1 tera tuh si HP boleh lah. Agak pengen mainstream teman-teman. Tapi kendala-kendala terus macam ada tuh waktu. Ada banget. Dulu tuh aplikasi iMovie kan atau enggak yang bisa kita kenal InShot cuma bisa cut doang kan. Betul. Terus kalau misalkan mau nambahin teks atau subtitle
aplikasinya beda lagi, berarti lagi gitu. Berarti kan enggak, itu size-nya gede banget dong. Itu size-nya gede. Apalagi nggarap video apa waktu itu? YouTube. Panjang dong. Panjang, long platform. Itu waktu itu video apa? Video maksudnya apa, bahas apa? Komedi juga? Pokoknya dari 2014 mulai nge-YouTube sampai pertengahan itu ngedit semua pakai full HP. Full HP? Pakai kamera? Kamera full HP. Syuting pakai kamera, ngedit pakai HP? Iya. Terus gimana itu maksudnya, tapi bisa? Tapi bisa. Ya maksudnya kan udah juga kan, udah kelaksanaan, tapi maksudnya bisa gitu? Bisa. Gak ada yang membatasi. Dulu malah kalau pakai laptopnya nggak jalan. Laptopnya nggak jalan? Nggak jalan, makanya pakai HP. Oke. Berarti size di HP-nya muat dong? Muat. Cuman waktu ngupload nggak habis kuota. Masalahnya kan belum ada wifi waktu itu. Nah, pas banget, belum ada wifi. Makanya Kak Jasmine tuh aku saranin pakai Binet. Oke. Pakai Binet lah. Binet ini dari 2010 loh udah ada. Oh, Binet tuh emang bener-bener udah lama banget dari. Udah lama dong. Binet itu asli Karawang. Nih, Binet asli Karawang, bener-bener asli Karawang yang karena tagline aja better internet, better life. Jadi menurut aku nih ya, Kak Jasmine itu harus merasakan internet paling cepat sebetulnya di Karawang. Binet khas Karawang, asli Karawang. Karena better internet yang lebih baik akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Jadi Kak Jasmine ini sebagai content creator ya, gak bakal ngerasain nge-lag, upload gitu macam. Habis berapa giga kalau pakai kuota? 15-an. Tuh, 15-an. Ini kalau pakai Binet nggak usah mikirin karena unlimited. Oh iya betul sih. Iya betul. Iya dong. Terpakai Binet ya? Abis ini ya? Abis ini endorse ya Binet. Endorse Binet. Aduh. Oke. Next lah. Yo, siapa tahu kan nggak tahu jadi BA kan? Oh, nggak tahu tuh, bisa jadi tuh. Lo bisa jadi. Tolong ya kontak saya. Di situ akhirnya menemukan tuh ya. Inilah kayaknya dunia gua nih. Seorang Jasmine kayaknya akan terjun pada dunia editing. Waktu menentukan nih kayaknya passion gue nih kapan? Waktu Fitgram mulai naik tuh ngerasa kalau kayaknya enak, ini emang passion gue deh. Tapi belum freelance ini kan, belum freelance video. Belum. Lebih ke apa sih? Kalau setiap ada event kan pasti ikut nih. Suka ada challenge tuh video edit. Ikutan, sering ikutan kayak gitu. Ya udah dari situ deh ngerasain kok seru ya gitu deh. Di Karawang juga jarang ya video editor perempuan, jarang. Oh iya, ditambah juga SMA itu ikut eskul namanya Rapatronic Fotografi. Dia itu suka ngikut Di SMA 3 suka ikut apa festival namanya? Film. Apa namanya? Rapatronic Fotografi. Sering ikut. Nah, aku kebetulan nyoba ikut lah ya. Sampai akhirnya di kelas 11 sama kelas 12 masih ikut lagi, lanjut itu juara 1 sama juara 2 nasional. Tapi eventnya internasional, semi internasional. Sama satu lagi itu ikut festival waktu kelas 12 di Bandung. Festival film Sunda. Keren. Wow. Dapat reward di sana? Kalau yang Bandung ini nominasi aja udah syukur. Nominasi ya keren dong. Karena umum atau sejauh barat? Umum kan? Iya, makanya. Lumayan. Kalau yang film nasional ini juara sama sih. Basically nasional tapi eventnya semi internasional. Suka ada orang-orang luar juga yang ikut. Gitu. Wow, luar biasa. Aplaus dong buat Kak Jasmine. Nah, berarti emang ternyata Karawang juga sempit ya. Ternyata Kak Jasmine juga adalah seorang konten kreator Karawang yang aktif di YouTube, di Instagram, ya kan? Yang dimana teman-teman gue juga, gitu ya. Karena ikut rewind di 2016-an kali ya, 2000. Dan sekarang juga orang yang sedang ngobrol sama Kak Jasmine adalah salah satu orang yang sempat ikutan juga di rewind tahun kemarin gitu. Iya. Pemain lagi. Ngegarap juga lagi. Ngegarap juga, main juga. Tapi fun fact, gue tuh ikut di YouTube Rewind ya. Awalnya gini. Apa tuh? Gue kan taunya YouTube Rewind itu dikasih yang garap si Diki, Anjar gitu ya.
Ini seharusnya anak-anak muda Kerawang sih tahu siapa beliau gitu ya. Dia IO juga lah gitu. Atau enggak yang pengen tahu Anjar di episode 3 nonton ya. Ada tuh. Ini kan episode 8. Scrolling. Saya cari. Nah, maksudnya itu juga kan. Nah, akhirnya waktu tahun kemarin ngadain lagi YouTube Rewind. Oke. Tapi yang ngajakin bukan mereka. Ada namanya si Fadli, intinya yang masih di bawah, jauh di bawah mereka, jauh di bawah Anjar sama Diki gitu angkatannya. Si Fadli yang muda lah gitu, Yosafat. Tapi yang ngajakin gue Fadli waktu itu. Oke. Aku juga mau garap Rewind nih. Emang komunitas YouTubers Karawang banyak ya, maksudnya bercabang-cabang ya? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nggak gitu. Dengar juga. Ternyata dia emang dari bukan suruhan kali ya, maksudnya tetap sama si Anjar ngegarapnya, cuman si Anjar nggak ikut turun lapangan, gitu. Loh, emang lu garap YouTube Rewind? Iya gitu. Mau ikutan nggak katanya? Iseng lah, gue tuh ikutan nih. Ayolah, gue pengen tuh dikasih listnya nih. Mau jadi apa tuh di situ? Ada peran utama, ada tuh Andini Nur Cahyani dan itu ya? Andini Nur Cahyani dan titik-titik nggak ada tuh. Terus bawahnya juga banyak tuh yang peran pendukungnya gitu kan. Waktu itu kan viral si Jovi dan Andovida Lopez segala macam gitu ya. Kan karena masih kosong tuh peran utama, gue bilang ya, gue ikut peran utama dong. Itu keisengan tuh awalnya. Iseng, walaupun sebenarnya kayaknya nggak bakal deh. Waktunya banyak ya. Karena terlalu banyak kandidat. Oh iya benar. Pasti banyak yang mau, gitu. Pasti banyak yang mau mikirnya. Ya gue mah iseng doang karena masih kosong di situ ya. Cuman dia bilang, sebenarnya peran utama udah ada yang cowok, cuman dia nggak jelas waktunya katanya. Gitu. Oh oke. Tidak kasih kepastian teman-teman, nggak suka nih, nggak suka. Tolong kasih kepastian. Tapi apa tuh? Beneran, jadi ya peran utama lah. Dia ajak tuh, bisa jadi hoki diajak set, ketemulah. Peran utama yang cewek juga Andini Nur Cahyani. Dan dia kemarin jadi bintang tamu episode 7. Baru banget kemarin. Kemarin banget sebelum ini. Dan siapa beliau? Jadi cewek gua. Ibu negaranya Bapak Aldi Depeng. Nonton kan lo? Yang kemarin belum nonton deh, kayaknya belum nonton. Oh, belum nonton ya? Tapi tahu sekilas ada kan? Gue shock sih. Jadi sempit gitu ya. Ya begitulah. Jadi di situ akhirnya Kak Jasmine mencintai dunia editing. Betul. Luar biasa banget. Jadi pakai Binet ya. Oke. Oke. Tolong ya teman-teman Binet. Endorse jadi BA. Nah, si Aldi Depeng, aku nih ngeliat juga Kak Jasmine ini di Instagramnya punya keturunan kayaknya. Keturunan luar negeri juga ternyata guys. Iya. Itu keturunan mana Kak Jasmine? Keturunan luar di Jawa, Sunda, terus terutama sama dikit sih dari Cina, dari bokap. Cina ada. Bokap Cina. Ada keturunan Cina. Sudah sama Jawa juga. Sundanya dari papa, dari bokap, Jawanya dari mama. Terus juga gue ngeliat konten-konten di Instagram juga, wah menarik sih anaknya. Kuliah jurusan apa? DKV. Kuliah di mana? Di UMN. Iya. UMN itu Universitas Multimedia Nusantara. Udah multimedia banget gak sih? Anak multimedia. Itu di mana sih UMN? Di Tangerang. Oh, sepertinya saya pura-pura tidak tahu ya. Loh iya, maksudnya kan walaupun gue udah tahu, cuman supaya di-spill gitu. Karena kan pembicaraan gitu ya. Gak apa-apa. Jadi UMN di Tangerang. Jadi kuliah di Tangerang. Dari SMA 3 tuh langsung kuliah di Tangerang. Jadi DKV ini desain komunikasi visual. Jadi perempuan masuk DKV gitu. Wah, luar biasa. Tapi orang tua ngizinin tuh pas kuliah di luar kota. Izinin. Malah kayak dibebasin gitu loh. Oh, serius? Cuma dari kecil tuh sama orang tua mau kemana? Kesini. Oh ya udah. Oh gitu. Iya. Dibebasin. Tapi tetap dong, maksudnya apa yang orang tua tuh karakternya apa yang cuek gitu ya karena percaya gitu, atau emang tetap aja kamu hati-hati ya apa segala macam? Tetap hati-hati, cuman kalau konteks kuliah atau belajar pendidikan
percaya sama anak-anaknya gitu loh. Karena pasti bakal nyari yang terbaik nggak sih buat dirinya sendiri. Nah kayak gitu. Berapa bersaudara sih? Dua. Iya, gue sama adik gue. Adik udah kuliah? SMA 1. SMA 1? Iya, kelas 2. Oke. Kirain kuliah semua di UMN. Oh enggak, dia nggak bakal ambil ini sih, apa namanya, multimedia kayak gitu. Beda. Oh beda? Iya. Apa bidangnya? Dia pengennya mau kedokteran. Wih, kedokteran. Kakaknya editor. Loh. Aduh, kreatif banget, industri kreatif banget, sumpah. Beda banget. Industri kreatif banget. Terus sekarang tetap masih konten? Masih, cuman lagi stop dulu. Stop dulu. Iya. Konten di mana aja? Konten sekarang kan viral TikTok lagi hype-nya nih. TikTok enggak? Enggak ambil TikTok. YouTube. Ambilnya Instagram sama YouTube aja sih. Instagram sama YouTube. Iya. Kontennya apa berarti? Konten lebih bahas apa? Traveling sih apa anaknya. Anak traveling juga? Iya. Waduh. Suka jalan-jalan, makanya kan banyak konten jalan-jalan tuh. Coba cek nih di jangan di bawah, kita di atas aja. Oh, di atas. Agak ini turun terbang. Oh, konten di Instagram traveling juga suka berarti. Jadi aku suka ngasih bagi-bagi. Istilahnya Instagram aku entertainment ya, jatuhnya. Cuman satu sisi ngasihnya tuh lifestyle sama travelingnya gitu. Kurang keren. Iya. Udah anak DKV, sukanya traveling. Mantap. Pasti kontennya juga bagus gitu maksudnya. Makanya cek, coba lihat Instagram. Wah, keren sih. Di YouTube juga berarti? Di YouTube juga ada. YouTube. Tapi lagi aku post dulu. Iya. Karena mungkin mesti mikirin TA kali ya. Iya. Sama klien. Enggak, TA doang sih. Oh, TA doang. TA tuh apa ya? Ngepres waktu dan Ngepres tenaga. waktu, betul banget. Makanya lagi udah fokus dulu ke yang TA. TA dulu. Tapi karena kan freelance juga nih Kak Jasmine. Klien ada nih. Ada. Itu gimana? Tergantung. Aku biasanya kalau misalkan mau ngedok kontak-kontakan lumayan panjang, aku bakal bahas kira-kira emang durasi yang mereka butuhin itu cepat apa lambat. Deadline-nya cepat apa lambat. Kalau misalkan emang deadline-nya cepat, nggak bisa. Kalau emang deadline-nya lama, sekitaran 2-3 minggu, itu masih bisa ambil. Karena kan ada selisih waktu buat nyicil. Terus kalau misalkan emang lagi urgensi, kemarin kayak dapat Tokopedia, cuman aku nggak ambil. Gitu. Kan karena kalau agensi-agensi yang besar-besar kayak gitu, agensi, iya, kayak apa sih? Oh, korporat kayak gitu kan biasanya buatnya cepet kan? Garap ads apa buat video iklan? Lupa, kayaknya event deh gitu kalau nggak salah. Cuman aku nggak ambil kebetulan. Jadi ya udah deh, dikasih ke orang lain aja. Budgetnya lumayan. Budgetnya lumayan. Budgetnya lumayan, cuma nggak diambil karena kalau tahu juga kalau diambil punya dua kerjaan gitu loh. Juga. Dan belum tentu bisa ngebagi waktu. Betul. Yang satu aja udah keteteran. Takutnya kecewa kan? Takutnya kecewa, nggak sesuai sama hati gitu. Wow. Karena ngerjain itu, kalau ngerjain video itu yang diedit, kita tuh harus pakai hati biar dapat perasaannya itu kalau nonton sampai selesai, enggak setengah-setengah. Tokopedia, kliennya Tokopedia. Wow. Tapi keluarga support nggak? Kan kalau kuliah bebas nih. Tapi kayak aneh nggak sih keluarga kayak, kamu kan perempuan tapi kok masuk editing gitu. Sebenarnya ada satu sisi mereka lebih ke concern di ini apa jam tidur. Oh, jam tidur. Karena Jasmine, kamu udah malam, kamu begadang terus. Iya. Karena kan kalau ngedit video nggak bisa sebentar dong. Iya, nggak bisa sebentar. Kalau udah diem di depan laptop ya udah nggak tahu waktu. Pasti kan, oke deh, misal katakanlah Kak Jasmine menggarap video ini nih, salah satu video nih. Pasti sebagai freelance juga, karena gue juga nyobain, karena gue juga ngalamin gitu. Iya. Pasti kayaknya bagus nih diginiin, gitu kan, ngulik-nguliknya kan. Ngulik-ngulik itu yang seneng. Abis itu, aduh, burn out. Gue tuh nggak tahu dia main kayak dulu. Kesel kayak gitu. Paling sulit bikin video apa? Paling sulit. Kliennya apa? Bikin video apa gitu? Apa ya? Oh, kemarin itu tantangan juga, emang betul. Lagi seneng sama motion graphic. Jadi bukan ngeditnya tuh nggak tuh kasih file ke gue edit, nggak. Ini kayak bener-bener pure dari imajinasi kita. Apa yang klien kasih ya kita implementasiin. Itu bikin apa namanya kemarin itu buat PT Firmenich kalau nggak salah gitu. Itu lumayan. Bikin motion graphic, desain sama artis. Jadi tuh karena mereka ngasih referensi doang, otomatis
motion graphic itu aku bikin baik shape maupun aset-aset yang lain. Karena klien gak ngasih aset videonya, akhirnya aku bikin sendiri. Wow. Namanya itu motion graphic designer. Kalau itu tapi requestnya pengen motion graphic tuh sih. Iya, requestnya motion graphic mereka. Kalau misalkan motion graphic designer, kita bikin aset sendiri, kita ngegerakin sendiri, kita yang ngedit sendiri. Wow. Kalau misalkan motion graphic artist, kita udah dapat asetnya, kita cuma gerakin doang. Betul. Gitu. Itu dapat klien yang kayak gitu tuh. Jadi berarti Kak Jasmine nerima paling susah tuh motion graphic motion graphic designer gitu. Iya. Karena bikin asetnya juga ya. Iya. Jadi teman-teman yang nggak tahu aset itu coba jelasin. Jadi aset itu kalau misalkan kita ngelihat aset dalam dunia multimedia ya. Aset dalam dunia desain lah, multimedia gitu. Ini kan ada tulisan binat nih sama talk. Betul. Ini asetnya nih. Nah, yang betul. kayak gini. Elemen mendukung ya. Mendukungnya itu namanya aset. Misalnya yang tajam-tajamnya ya kan. Terus yang ada chatbox gitu ya. Nah, kalau ini mungkin ini juga. Ini simple asetnya ya. Iya, simple asetnya. Belum lagi kalau klien yang minta 3D. Betul. Lebih rumit ya. Nama asetnya tuh namanya super graphic. Super graphic. Super graphic. Tapi mau tahu nggak ini yang desain siapa? Gue udah pernah punya feeling nih dia nih yang ngedit nih. Yang bikin lagi dong. Wow. The one and only. Paling gak ada. Kok sekarang auranya agak sombong gitu ya? Enggak. Cuman kan maksudnya berhubungan. Iya. Gitu. Jadi itu paling rumit ya. Terus pernah bikin stop motion nggak? Pernah bikin stop motion itu ada di YouTube loh. Ada di YouTube. Bikin stop motion apa? Lirik video, musik video. Wih, lirik video pakai stop motion keren. Jadi stop motion itu bikin videonya, bikin gerak nih, misal ini gerak-gerak. Jadi tekniknya difoto satu-satu ya. Betul, tekniknya difoto. Jadi misalnya pengen gerakin ini kayak kartun, kita foto dulu di sini posisinya. Nah, ntar kalau dia pengen jalan ke sono, udah foto 1, foto 2. Nah, di sini, foto 3. Nah, sini 4 sini ntar diedit nyambungin gitu ya. Betul. Disambungin diedit jadi trek. Keren. Iya, makanya. Nah, kalau di Indonesia ada tuh Aulion ya. Aulion yang bikin. Aulion juga ternyata alumninya UMN gitu kan. Masa jadi proposin UMN? Iya. Soft selling-nya. Enggak, maksudnya gini. Ada loh orang Kerawang yang seorang Jasmine yang bisa bisa mengeksplor dirinya ke kancah nasional gitu maksudnya. Aulion juga udah terkenal gitu. Artinya juga toh ibaratnya ya skillnya juga nggak kalah gitu sama kita gitu, ibaratnya sama terutama Jasmine gitu sebagai orang Kerawang. Keren banget. Jadi keluarga dukung ya. Dukung kamu masuk editing, cuman concern terhadap jam tidur. Iya. Karena kalau ngedit itu basicnya kalau dunia multimedia mereka itu nggak mikirin waktu. Jadi betul. Makanya tuh kalau misalkan ngeditnya pagi ya ketemu pagi lagi, kita nggak tahu sampai kapan itu dia. Terus kadang sampai lupa makan. Nah makanya satu sisi suka kalau ngedit itu siapin cemilan banyak deh. Betul. Modalnya itu ya. Modalnya itu. Pernah nggak modalnya lebih gede dibanding nilai klien? Betul, kayak apa contohnya? Ya misal cemilan banyak nih, 500.000, dapat klien yang cuma 200.000 misalnya. Enggak dong, Jasmine kayaknya nggak nerima jam segitu. Awal-awal nggak mungkin nggak buat ngerintis gak sih? Ngerintis betul. Iya, portfolio dulu. Portfolio dulu, benar. Tapi kalau sekarang dibayarnya cuma gara-gara buat naikin portfolio nggak? Jadi udah 2 digit, 3 digit ya? Waduh. Berarti tidak menyalahkan. Jadi ini dipakai iklan nanti. Kamu berapa sih digitnya? Digitnya. Digit saya. Nah, kendala menjadi seorang editor tuh apa sih? Kendala nggak ada waktu. Maksudnya nggak ada waktu dalam artian nggak ada waktu buat keluar ketemu temen, kecuali emang satu sisi emang bisa manage waktu. Tapi karena emang jatuhnya bisa manage waktu, jadi ada satu sisi satu hari ini aku full ngedit, udah setengah berapa persen, misalkan 10%, besoknya keluar atau 2 harinya kayak heal dulu sebentar gitu loh. Habis itu nanti dilanjut lagi. Kalau enggak emang siangnya keluar udah janji malamnya ngedit kayak gitu.
Sebenarnya bisa aja sih. Jadi nggak terprediksi waktunya juga. Terus bukan kendala, lebih tepatnya waktunya sedikit tapi kita punya waktu banyak gitu loh. Karena kita nggak all the time kita kan harus ke kantor biasanya kan. Tapi ini enggak. Jadi kita bisa remote gitu loh. Jadi kita bisa manage waktu di rumah sendiri. Enaknya itu. Itu sih. Wow. Itu kendalanya. Terus kalau sekarang kan konten nih. Ngupload gitu udah masih lemot nggak sekarang? Lah enggak dong. Udah enggak? Iya, karena ada Binet. Nice banget, masuk lagi. Terus berarti nyaman banget sekarang nih, udah passion gue banget gitu ya. Iya, udah. Ini gue di sini nih gitu. Wah, freelancer banget. Karena gue juga baru ketemu, jadi kayak maksudnya ternyata ada loh orang Kerawang yang sampai se-passion ini gitu loh, apalagi perempuan. Iya. Keren. Karena jarang gak sih ngeliat perempuan itu masuk ke dunia kreatif, apalagi di produksi-produksian. Produksi apalagi di film-film gitu. Ada mungkin kalau di media ada sebenarnya. Misal di TV gitu ya, industri kreatif ada yang mungkin sebagai ibaratnya FD, floor director atau bahkan art director biasanya. Betul, art director adalah gitu. Cuman kan kalau ke arah video editor jarang ya. Jarang sebenarnya. Apalagi kalau dikerucutin lagi Karawang, kayaknya nggak ada gitu kalau bukan Kak Jasmine. Aduh. Ya nggak sih? Iya dong. Maksudnya yang spesial itu oke deh, mungkin ada yang bisa ngedit, dari banyak lah gitu, mungkin. Tapi kan yang spesial itu kan jarang. Makanya. Wow. Kendala apa lagi berarti selain itu nggak ada? Nggak ada. Sebagai editor, jadi benar-benar nyaman banget sekarang ya. Nyaman, makanya enak banget kalau misalkan emang ada janji waktu ketemu keluar, bisa ngedit di luar. Jadi nggak terpaku ngedit di dalam kamar terus. Kita bisa healing sambil kerja. Sedih banget anjir. Bener. Kamar juga harus nyaman, setup segala macem. Iya. Nyetup juga berarti. Setup dulu. Wih. Iya. Pakai apa software? Hardware? Maksudnya PC kah, laptop kah? Laptop biasa, tambahin keyboard sama mouse. Lighting. Keyboard mekanikal. Ini Satria juga pakai mekanikal nih. Luar biasa. Kotak-kotak kan. Kotak satisfying ya. Kotak. Pakai laptop padahal ya. Pakai laptop. Dan enak juga bisa bawa kemana-mana makanya. Sama sih. Gue juga gitu. Maksudnya nggak pilih PC karena bisa dibawa kemana, mobile. Iya. Kadang gue tuh ngebayangin ya, misal lagi ngedit nih. Gue juga sebetulnya ngedit juga karena Binetok gue juga ngedit gitu. Iya. Nah, kayak ngebayangin ngedit di laptop gitu ya, lagi di gunung. Karena kan kalau bawa PC nggak bisa gitu. Iya, itu minusnya kalau misalkan ngedit di PC, mau ngedit bareng sama teman-teman atau kerja bareng sama teman, terbatas betul. Masa bawa CPU, bawa monitor gitu kan, mungkin. Ya, makanya kan enak buat di cafe juga enak ya. Iya. Cuman laptopnya harus gahar dong, video editor. Tawanya udah api ya. Nice banget. Lo siapa tahu ntar Kak Jasmine dapat klien lo dari sini lo. Bisa jadi ya. Hai calon klien. Kalau seandainya klien paling teringat yang paling berkesan apa? Siapa? Ada nggak? Karena yang budgetnya terbesar mungkin? Oh enggak, aku lebih ke apa ya? Budgetnya biasa aja, nggak besar-besar banget. Ya baru orang pemula yang mau narik videographer. Tapi momennya kerasa sama mereka sampai kayak udah keluarga dari tim mereka gitu loh. Itu Moka Karawang. Iya. Jadi Moka tuh Mojang Jajaka Karawang. Iya. Si Dino. Apa? Ketemu Dino nggak? Dino siapa? Oh nggak tahu ya. Dinosaurus. Nah, soalnya ada temen gue namanya Dino, dia aktif di Moka. Gitu. Jadi Moka tuh ya yang dianggap ngerangkul ya. Ngerangkul banget. Jadi mereka nggak membatasi kalau yaudah videografer gitu loh. Okay. Atau enggak panitia lainnya udah gitu loh. Tapi ini kayak nyatu aja terus, bahkan kayak ya pasti lah, maksudnya kalau kemana-mana pasti bareng. Jadi kayak ngerangkul gitu loh, nggak ada batasan itu. Enaknya itu sih untungnya. Jadi jadi seorang kreatif di ranah itu kan dinas ya kalau nggak salah ya dinas, nggak terbatasi sih enaknya. Jadi ngerasa diterima aja gitu. Betul. Gitu. Di Moka itu di bawah naungan Disparbud ya? Iya, Disparbud. Dinas Pariwisata dan Budaya. Nah,
Kak Jasmine ini suka warna apa sih? Hitam. Warna hitam. Warna hitam. Oh iya, pakai baju hitam benar. Ini hitam semua sih. Pakai bawah hitam semuanya. Iya. Kalau ditanya nih, suka angka berapa dari 1 sampai 9? 8. Yakin? Yakin. Oke. Jadi gini ya. Apa ini? Jadi gini ya. Jadi saya punya satu pak kartu yang beda-beda. Wah, keren juga tuh. Bisa ngetrik tuh berarti. Ya kan? Oke. Ini kartu warna hijau. Ini kartu apa? Kartu green screen. Green screen. Beda loh editor ngomongannya green screen loh. Iya bener sih. Nih, kalau editor bisa jadi CGI ini, kartu bisa jadi apa gitu ya? Iya, ada apa sih? Berbeda bentuk dia. Berbeda bentuk. Wah. Bener-bener yang ngomong sama editor beda ya. Langsung green screen. Nah, ini kartu remi, kartu normal pada umumnya. Boleh dicek dulu deh. Kartu teman-teman. Bener kan? Ada. Normal ya? Normal. Oke. Jadi kenapa warna hijau ini karena unik aja gitu. Akhirnya saya beli gitu ya. Oke. Tuh beda-beda kan. Nah itu beda-beda ya. Iya. Beragam kan maksudnya kan. Iya. Gitu. Oke. Nah jadi di sini nggak ada warna hitam, adanya merah sama putih. Betul. Karena kartunya unik. Iya. Gitu kan. Maksudnya karena background karena ininya hijau. Oke. Gitu kan. Jadi maksudnya berarti yang hitam di kartu biasa di sini warna putih. Betul. Ini kan keriting sebenarnya hitam kan harusnya, tapi di sini putih. Nah, Kak Jasmine tugasnya cuma pilih satu kartu dengan bilang stop di mana aja, random. Misal Kak Jasmine bilang di sini, dapatnya 6 keriting. Kak Jasmine berarti bilang di sini, berarti dapatnya Jack keriting. Oke. Gitu ya. Dikira serem-serem. Enggak, dulu. Nah ini misal ya, atau bahkan stop di sini dapatnya 9 keriting. Kok keriting semua sih? Maksudnya stop di sini. Nah ini 2 skop, beda-beda ya. Jadi kan satu pak kartu ada 52 tambah joker jadi 53. Jadi tugas Kak Jasmine. Emang joker 3 ya? Perasaan joker ada 4 deh. Kalau di sini ada 1. Oh, okay. Jadi gue tuh beli kartu ini ada 1 joker, dikasih 1 joker. Nah, jadi tugas Kak Jasmine adalah pilih satu kartu dengan bilang stop di mana aja. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Stop. Yakin? Udah. Mau nambah nggak? Emang bisa nambah? Nah, kalau mau nambah tinggal diturunin ntar. Oh, nggak usah. Nggak usah. Udah cukup. Yakin? Iya. Cukup. Iya. Konsisten. Sekarang Kak Jasmine ambil, ya, dilihat baik-baik, ya. Jangan dulu dikasih tahu ke, kasih tahu ke jangan ya. Atau lihat dulu aja deh. Udah. Dilihat, diingat, dihafal, ya. Jangan sampai lupa. Oke? Siap ya? Udah. Oke. Nah, dari awal, ya, penonton juga nih, Binet Lovers dimanapun kamu berada, yang dari awal nonton, si Aldi Depeng dari awal nyimpen kertas di sini, ya, nyimpen kertas di sini, ya. Ini menjadi salah satu prediksi si Aldi Depeng, ya. Gimana caranya saya bisa membaca masa depan, karena prediksi itu membaca masa depan. Ya. Oke, baik. Yang mudah-mudahan bisa sesuai. Gitu ya. Boleh diliatin dulu ke kamera kartunya apa. Nah itu. Oke. Aku tetap nggak lihat. Ya. Dan sekarang kita hitung dari 1 sampai 2000. Kita hitung dari 1 sampai 2000 ya. Kebanyakan dong. Nggak disaut lagi jokesnya. Banyak kan, sampai 3 aja. Lo kan tapi dia nggak tahu. Jadi fun fact, di setiap episode jokes gue pasti itu mulu. Oke. Jadi saya hitung dari 1 sampai 2000. Cuman ganti lah ya, ganti jokes ya, ganti jokes. Oke. Udah 8 episode kok. Siap dibuka? Oke. Siap ya? Siap. Gue yang gak siap. Jokesnya itu lagi. Oke. Kita hitung dari 1 sampai 3 dan hitungan 3 kita buka nih, ya. Apakah sesuai atau tidak? Oke. Siap? Siap. Bareng-bareng. Satrio, Bu F. Bareng-bareng kita hitung. Go. 1, 2, 3. Kampret nih kertasnya nih.
Masih yang lipat lagi. Sumpah loh. Gila loh. Sumpah 8 scoop sumpah. Sumpah ini serem banget sumpah. Habis ini gue digigit sumpah. Ini nge-cheat nih. Nge-cheat lagi. Bisa nggak nge-cheat? Kalau pakai laptop boleh lah nge-cheat. Ini kan nge-cheat apa? Nge-cheat takdir. Keren ya? Gila keren banget sumpah. Editor mungkin bisa kayak gini. Bisa jadi ntar kita collabs bikin film sulap. Boleh. Kalau di luar negeri kan ada No You See Me. Iya. Kita bikin versi orang Kerawang lah. Depeng Guy. Depeng Simi. Depeng Guy lagi. Kak Jasmine, thank you banget. Semoga terhibur dari persembahan Binet Talk. Pasti ada hal-hal yang unik di Binet Talk itu. Makanya nonton terus ya. Apalagi buat kamu dimanapun nonton Binet Talk. Oke. Nah, sebelum pamit ada pesan nggak buat warga Karawang? Pesan. Ya. Jadi kreatif itu nggak ada tanpa batas ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian keterbatasan A, B dan C atau gadget atau sebagainya, bisa minjem atau enggak ya emang gunain aja seadanya, pakai HP. Jadi nggak ada keterbatasan. Betul. Karena definisi dari create itu kan membuat yang tidak ada menjadi ada. Betul. Jadi apapun caranya, yang penting kita create. Betul. Itulah kayak daya pikir. Tadi ini kan nggak ada nih. Kak Jasmine, thank you banget buat sharingnya semuanya. Thank you banget buat sharingnya. Jangan kapok buat main Binet Talk. Thank you banget udah nyempetin waktu ke Binet Talk ya. Jangan kapok ya. Buat para Binet Talkers dimanapun kamu berada, kamu juga bisa kasih feedback ke kita siapa yang harus datang di episode selanjutnya. Udah ada Kak Jasmine dan masih banyak orang yang mungkin di luar sana yang layak menjadi guestar Binet Talk dan duduk di depan meja bundar ini. Ini meja bundar nih. Iya bener sih. Iya kan. Oke, terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng dan one and only Kak Jasmine pamit undur diri, dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.